Perkenalkan, nama saya Daud Erdometa, NIM 1901050002. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan fisika kelas A. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang gelombang cahaya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian cahaya dan karakteristik gelombang cahaya. Yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. Cahaya juga merupakan paket partikel yang disebut foton. Sedangkan untuk benda-benda yang menghasilkan cahaya, kita sebut dengan sumber cahaya. Contohnya matahari, api, lampu, dan lainnya. Pada karakteristik cahaya, cahaya memiliki karakteristik diantaranya interferensi cahaya, dispersi cahaya, disfraksi cahaya, dan polaritas cahaya. Untuk interferensi cahaya adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Gelombang yang dikatakan interferensi jika memenuhi dua syarat, yaitu gelombang harus koheran. Gelombang cahaya harus memiliki fase yang tetap, sehingga harus memiliki frekuensi yang sama pula. Dan yang kedua, memiliki amplitudo yang sama. Percobaan interferensi dilakukan oleh Thomas Young. Ia membuat dua sumber cahaya koheren dari satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan melalui dua buah celah sempit. Pada percobaan Thomas Young ini, interferensi maksimum atau minimum dapat terjadi karena panjang lintasan gelombang pertama tidak sama dengan gelombang kedua. Kedua gelombang tersebut memiliki beda lintasan sebesar delta S sama dengan D sin theta. S di situ merupakan gelombang, D adalah jarak antara gelombang pertama dan gelombang kedua. Dan sin theta merupakan sudut yang dibentuk. Untuk interferensi maksimum pada percobaan Young, dia mendapat superposisi gelombang yang menghasilkan interferensi maksimum sebesar delta S sama dengan M lambda. Sehingga jika kita mensubstitusikan persamaan yang pertama yang didapat oleh Thomas Young dengan persamaan di atas, kita mendapatkan rumus D sin theta sama dengan M lambda. Untuk sudut theta yang kecil, berlaku nilai sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L. Dalam hal ini, dalam satuan radian. Jadi didapat rumus D kali P per L sama dengan M lambda, di mana D itu merupakan jarak antara kedua celah dengan satuan M. P itu jarak dari pita terang pusat ke pita gelap dengan satuan M. Lambda merupakan panjang gelombang dan M merupakan orde interferensi. Kemudian yang kedua, interferensi minimum. Interferensi minimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik yang memiliki beda fase berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang merupakan kelipatan dari setengah panjang gelombang. Superposisi dua gelombang yang dihasilkan interferensi minimum didapat delta S sama dengan M kurang 1/2 lambda. Sehingga jika kita mensubstitusikan persamaan yang pertama yang ditemukan oleh Thomas Young dengan persamaan yang keempat, maka didapat D sin theta sama dengan M kurang 1/2 lambda. Untuk sudut theta yang kecil, berlaku nilai sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L. Jadi didapat rumus D kali P per L
sama dengan M kurang 1/2 lambda. Sedangkan untuk interferensi pada lapisan tipis. Interferensi pada lapisan tipis adalah salah satu gangguan cahaya yang muncul pada garis-garis yang berwarna, sehingga akan terdapat pada lapisan minyak yang tipis pada permukaan air, atau yang biasa kita lihat pada gelembung sabun ataupun CD. Pada kondisi ini, untuk gangguan maksimal atau dalam keadaan terang, menggunakan persamaan 2N kali cos R sama dengan M kurang 1/2 lambda. Untuk gangguan minimal atau gelap, maka digunakan persamaan 2N kali D kali cos kali R sama dengan M kurang 1/2 lambda, di mana D merupakan jarak antara celah, P merupakan jarak pita terang, dan cos R merupakan sudut yang terbentuk. Dan yang berikut untuk dispersi cahaya. Dispersi ialah kejadian atau peristiwa penguraiannya cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen-komponen berwarna. Komponen warna yang terbentuk antara lain merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada prisma, cahaya akan mengalami 2 kali pembiasan, yaitu saat masuk ke prisma dan saat keluar. Prisma adalah benda bening atau transparan yang terbuat dari gelas yang dibatasi oleh 2 bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu yang berfungsi untuk menguraikan. Cahaya pada prisma ketika masuk mengalami 2 kali pembiasan. Pembiasan yang pertama yaitu saat cahaya masuk, dan pembiasan yang kedua yaitu saat cahaya keluar. Jika sinar datang mula-mula dan sinar akhir diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di suatu titik tertentu dan membentuk sudut yang disebut sudut devisiasi. Jadi, sudut devisiasi adalah sudut yang terbentuk dari perpanjangan sinar datang mula-mula dan sinar yang meninggalkan bidang bias. Yang berikut tentang difraksi cahaya. Difraksi merupakan suatu gejala pembelokan cahaya yang sama apabila mengenai suatu celah sempit. Celah yang dilalui cahaya akan semakin sempit dan dapat menghasilkan perubahan arah penjalaran cahaya yang menyebabkan semakin melebar. Difraksi terbagi menjadi 2, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Pada difraksi celah tunggal, disebabkan oleh celah tunggal yang dijelaskan oleh Christian Huygens. Huygens, setiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang, sehingga cahaya dari bagian celah dapat terinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Analoginya dengan pola interferensi celah ganda Young, pola terang difraksi celah tunggal diperoleh D sin theta sama dengan M lambda, dengan D adalah lebar celah. Dan interferensi minimum atau garis gelap terjadi jika D sin theta sama dengan M kurang 1/2 lambda. Yang berikut tentang difraksi kisi. Pola difraksi ini dihasilkan oleh kisi jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda. Semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, semakin tajam pola interferensi yang dihasilkan pada layar. Sehingga interferensi maksimum yang terjadi pada kisi difraksi dapat dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N. D di sini adalah lebar celah kisi atau
dalam hal ini memiliki besaran m atau meter, dan n adalah banyaknya goresan setiap satuan panjang. Dan yang terakhir tentang polaritas cahaya. Polaritas cahaya disebabkan oleh 4 cara, yaitu refleksi atau pemantulan, dan yang kedua absorpsi atau penyerapan, yang ketiga pembiasan ganda, dan yang keempat hamburan. Yang pertama tentang polarisasi karena refleksi. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantulnya. Dengan N2 adalah indeks bias medium tempat cahaya datang, N1 adalah medium tempat cahaya dibiaskan, sedangkan IP adalah sudut pantul yang merupakan sudut terpolarisasi. Persamaan di atas merupakan bentuk matematika dari hukum Breuer. Jadi, diperoleh persamaan N2 per N1 sama dengan tan IP. Yang kedua tentang polaritas karena absorpsi. Jika seberkas cahaya alami menuju ke kapalisator, di sini cahaya dipolarisasikan secara vertikal. Komponen medan listrik E yang sejajar sumbu transmisi. Selanjutnya, cahaya terpolarisasi menuju analisator. Di analisator, semua komponen E yang terus lurus sumbu transmisi analisator diserap. Hanya komponen E yang sejajar sumbu analisator yang diteruskan. Sehingga diperoleh rumus E2 sama dengan E cos theta. Jika cahaya alam tidak terpolarisasi yang jatuh pada polarit pertama memiliki indeks I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polaritas adalah I1 sama dengan 1/2 I0. Cahaya dengan intensitas I1 ini kemungkinan menuju analisator dan akan keluar dengan intensitas yang terjadi, yang didapat I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Yang ketiga, polarisasi karena pembiasan ganda. Jika berkas cahaya dilewati pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Hal ini karena kaca bersifat homogen. Indeks biasnya hanya memiliki satu nilai. Cahaya melalui bahan dengan indeks bias ganda akan mengalami pembiasan dalam dua arah yang berbeda. Sebagian berkas akan memenuhi hukum Snellius, sedangkan sebagian yang lain tidak memenuhi hukum Snellius. Dan yang keempat tentang polarisasi karena hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung memiliki hamburan dengan intensitas yang besar. Hamburan ini dapat diamati pada warna biru yang ada di langit. Warna biru langit akibat fenomena polarisasi karena hamburan sebelum sampai ke bumi. Cahaya matahari telah melalui partikel-partikel udara di atmosfer sehingga mengalami hamburan oleh partikel atmosfer itu. Oleh karena cahaya biru memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah, maka cahaya itulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai di mata kita. Sekian pembahasan dari saya tentang gelombang cahaya. Terima kasih.